Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Adilia Suduri. Saya di sini akan membahas tentang biografi Fatimah Zahra. Kehidupan awal Fatimah Zahra. Fatimah Zahra adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW dari pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir sekitar tahun 606 Masehi di Mekah. 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, sejak kecil Fatimah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, namun juga menyaksikan langsung masa-masa sulit ketika dakwah. Fatimah dikenal sebagai anak yang tenang, cerdas, dan sederhana. Ia berbeda dengan anak-anak Quraisy pada umumnya yang hidup dalam kemewahan. Fatimah menyaksikan langsung tekanan dan penindasan terhadap ayahnya. Peristiwa-peristiwa itu membentuk jiwanya menjadi pribadi yang tegar dan matang sejak muda. Kedekatannya dengan ibunya Khadijah membuat Fatimah tumbuh menjadi wanita yang penuh empati dan kelembutan. Setelah ibunya wafat, beban emosional keluarga semakin berat. Pada usia muda, Fatimah ikut mengurus rumah dan mendampingi ayahnya melewati masa-masa sulit. Para sahabat mengenalnya sebagai sosok yang sangat menjaga privasi keluarga dan jarang berbicara kecuali hal yang bermanfaat. Sifat-sifat dan kepribadian. Fatimah dikenal memiliki sifat-sifat utama, yakni kesederhanaan. Ia hidup sangat sederhana meskipun ayahnya seorang pemimpin. Ketaatan, selalu mendukung perjuangan ayahnya. Kelembutan, tutur katanya halus, sikapnya penuh kasih sayang. Dermawanan, meskipun hidup dalam keterbatasan, ia tetap gemar membantu. Ia mendapatkan julukan Az-Zahra, yang berarti yang bercahaya, dan Al-Batul, wanita yang menjaga diri dari kehormatan. Yang berikut ada pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib. Pada usia sekitar 18 tahun, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sepupu Nabi, juga salah satu pemuda pertama yang memeluk Islam. Pernikahan mereka sederhana dan penuh keberkahan. Mahar yang diberikan Ali hanyalah baju besi yang ia miliki. Pernikahan ini lahir beberapa keturunan, diantaranya Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Hasan dan Husain kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam dan disebut sebagai pemuda penghuni surga. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangat sederhana. Ia menggiling gandum sendiri, mengurus rumah, dan merawat anak-anak tanpa bantuan pelayan. Kesulitannya sering membuat tangan dan pundaknya terasa sakit, tetapi ia tetap menjalani semuanya dengan sabar. Yang berikut ada hubungan dengan ayahnya, Rasulullah SAW. Fatimah adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Banyak sahabat mengatakan bahwa ketika Fatimah masuk ruangan, Nabi akan bangkit berdiri, mencium keningnya, dan mendudukannya di tempat yang biasanya beliau duduki. Ini menunjukkan besarnya penghormatan beliau kepada Fatimah. Nabi juga sering memanggil Fatimah dengan sebutan Ummu Abiha, yang berarti ibu bagi ayahnya, karena perhatian dan rasa sayangnya yang luar biasa kepada Nabi. Fatimah juga menjadi penguat hati Rasulullah di masa-masa sulit, terutama ketika beliau menerima ejekan, siksaan, atau tekanan dari kaum Quraisy dan kemudian dari medan pertempuran. Kehidupan di Madinah dan perannya. Setelah hijrah ke Madinah, Fatimah ikut berperan dalam membantu kaum perempuan muslim. Ia mengajari adab, akhlak, dan ilmu dasar Islam kepada kaum wanita, meski tidak banyak terlibat dalam peperangan atau kegiatan publik. Kontribusinya sangat besar bagi pembinaan moral dan spiritual kaum muslimah. Fatimah sering membantu kaum fakir, memberikan apapun yang ia punya meskipun ia sendiri kekurangan. Ia tidak menyukai kehidupan mewah dan tetap mempertahankan pola hidup sederhana meski kehidupan masyarakat Madinah pertahanan membaik. Kemudian masa-masa akhir kehidupannya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah mengalami kesedihan yang mendalam. Beliau kehilangan sosok paling dekat dengannya. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa kesedihan tersebut membuat kesehatannya menurun. Fatimah wafat sekitar 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal pada usia sekitar 28 tahun. Ia dimakamkan di Madinah dan makamnya dianggap salah satu tempat paling mulia bagi umat muslim meski lokasi tepatnya diperselisihkan. Yang berikutnya, warisan dan pengaruhnya. Fatimah Az-Zahra sepanjang hidupnya memberikan teladan melalui kesederhanaan, keteguhan iman, pengorbanan, keberanian, cinta kepada keluarga, ketaatan kepada Allah. Ia menjadi sosok penting bagi sejarah Islam, terutama dalam garis keturunan Nabi
Keturunan Rasulullah SAW di seluruh dunia berasal dari putra-putranya, Hasan dan Husain. Fatimah dihormati oleh seluruh mazhab Islam sebagai wanita mulia, simbol kesucian dan teladan para perempuan beriman. Itulah biografi Fatimah Zahra. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.